Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nadini dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama saya Hanif Mubisri dalam acara Sowan Kiai, salah satu program dari TVNU Kabupaten Mojokerto selama bulan suci Ramadan yang insya Allah akan menemani menjelang berbuka puasa panjenengan semuanya. Nah, alhamdulillah di hari kedua ini saya masih berada di tempat Gus Ahsan dan juga Gus Solehuddin yang insya Allah akan berbagi ilmu kepada panjenengan semuanya mengenai seputar Falakiyah juga. Karena beliau berdua adalah salah satu anggota dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di hari kedua nih Gus. Mugi paring sehat ditandung ya. Amin, amin. Lancar puasanya dan lain sebagainya, karena di masa pandemi seperti saat ini kan banyak sekali warga Nadin yang mungkin terkena musibah ngonten nggih Covid-19 yang masih mewabah di mana-mana ngonten nggih. Nggih. Setelah kemarin kita berbicara tentang hisab dan hilal nggih di hari pertama. Sebenarnya untuk hari kedua ini saya juga sedikit bertanya mengenai hal tersebut tapi agak berbeda ngonten. Berbedanya nopo niki. Dan terus ngenten kemarin Gus Solehuddin dan juga Gus Ahsan mengatakan kepada warga Nadin tidak masalah kita mengikuti hisab asalkan memiliki keyakinan yang keyakinannya kuat terhadap hisab tersebut. Ya, itu satu pendapat ya. Mengikuti satu pendapat, yaitu pendapatnya Imam Subki. Tidak masalah. Itu khilaful mu'tamad. Jangan sampai muncul istilah Muhammadinu kan nggih. Muhammadiyah dan NU kan. Nggih. Nah, niki saya kaitkan dengan awal puasa juga, Gus. Awal Ramadan 1443 Hijriah. Tidak jarang juga orang-orang itu bertanya seperti ini. Kita sebagai warga Nadin kan harus juga mengikuti peraturan pemerintah. Kan ngonten nggih. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apabila keputusan NU ini keputusannya berbeda dengan keputusan pemerintah dalam menentukan awal datangnya bulan suci Ramadan ini, siapakah yang wajib diikuti? Nah, ini sepele tapi menggelitik juga Kalau misalkan NU berbeda pendapat dengan pemerintah, siapakah yang wajib diikuti untuk menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah? Karena tidak jarang Gus, ada beberapa masyarakat itu yang terlalu fanatik, saking tidak percayanya, misalkan tidak suka dengan pemerintah, nggak mau mengikuti aturan pemerintah. Nonton Gus. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal puasa atau awal Ramadan ya, di dalam redaksi kitab-kitab itu adalah yajibu shaumu gitu ya, wajib puasa. Kadang-kadang itu bi amro ini, ada yang bilang bisa hati umur, ada bilang bi arbaati umur ya. Yang jelas yang selalu ada itu adalah menyempurnakan 30 hari ya, satu ya, atau dengan terlihatnya hilal ya, dengan terlihatnya hilal itu ya. Kalau tidak kalau umpamanya hilal tidak terlihat secara otomatis ya, besoknya lagi itu pasti Ramadan gitu. Ya pasti Ramadan kan seperti itu ya. Tidak mungkin 31 hari kan, tidak mungkin ya. Makanya dengan menyempurnakan 30 hari ya. Nah, itu wajib puasa. Nah, kemudian ada istilahnya bisubutihi indal hakim gitu ya. Subutihi indal hakim, tetapnya atau subutihi indal hakim atau biisbatihi indal hakim ya. Menetapkan kabar atau menetapkan pengetahuan melihat hilal itu di depan hakim ya. Nah, ini perlu dilafatkan ya. Orang yang melihat langsung hilal itu kemudian menghadap hakim ya, dalam hal ini pemerintah atau institusi tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah ya, itu
orang yang melihat hilal atau roi itu langsung di depan hakim menyatakan saya bersaksi bahwa saya melihat hilal, asyhadu inni ra'aitu hilal, ya, atau dengan redaksi-redaksi yang lain, ya. Pokoknya intinya seperti harus ada di depan hakim. Ini namanya isbat, ya. Nah, subut, ya. Kemudian disidangkan kan seperti itu, ya. Kemudian disidangkan. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam hal isbat ini, ya, yang diterima oleh hakim itu harus orang yang adil, kan seperti itu, ya. Harus orang yang adil, ya, harus orang yang adil. Kalau untuk puasa itu jadi harus orang yang adil. Orang yang adil ini berarti laki-laki, jelas kan, ya, laki-laki. Kemudian sepak terjangnya itu bagus lah, ini bagus, bagus, ya, bukan ahli, ya ahli juga, ya, ahli juga, malakah juga diperhatikan, ya. Kemudian dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah isbat, ya. Nah, di sisi lain kalau ada orang yang melihat hilal, ya, tapi tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterima, ya, kabar melihat hilal dari dia, ya, seperti umpamanya orang perempuan atau orang yang tidak jelas, ya, tidak adil, ya. Ini bagi dia sendiri itu wajib untuk berpegang pada apa yang dilihat, berpegang apa yang dilihat. Nah, ini dari sinilah para ulama membedakan antara masuknya bulan Ramadan ala wajhil umum, ya, untuk publik, gitu, ya, dan masuknya bulan Ramadan, tanda masuknya bulan Ramadan untuk khusus, orang yang khusus, ya, gitu, ya. Nah, untuk orang yang khusus tadi itu adalah, ya, orang-orang yang melihat hilal langsung, ya, tapi tidak diterima kabarnya oleh pemerintah, ya, dengan berbagai macam alasan. Nah, bagi umpamanya, nah, dari sini umpamanya NU, ya, NU mempunyai kabar melihat hilal atau melakukan ru'yatul hilal, kemudian ternyata tidak diterima oleh pemerintah, ya, tidak diterima oleh pemerintah, tidak diterima oleh pemerintah. Apakah NU tidak berhak untuk menghabarkan kepada orang lain? Ya, nah, ini boleh, ya, boleh menghabarkan kepada orang lain, dan ketika ada orang lain yang percaya dengan NU, maka wajib baginya untuk puasa, kan seperti itu, ya, wajib baginya untuk puasa. Nah, ini yang di dalam muktamar keberapa itu di Bogor itu, ya, itu mengatakan seperti itu, ya. Jadi kalau memang, ya, sekarang jawabannya sekarang, ya, kalau memang warga Nahdien ini iktikadnya kuat, ya, dengan ikhbarnya, ya, dengan ikhbarnya NU, ya, maka dia wajib mengikuti NU, gitu, ya, maka dia wajib mengikuti NU, ya, wajib mengikuti NU, ya. Tapi insya Allah di tahun-tahun mendatang ini NU ini akan selalu koordinasi, ya, dengan pemerintah, ya, dengan pemerintahnya. Ya, seperti itu mungkin barangkali. Kalau dari Gus Udin mungkin nonton tambahan. Untuk pertanyaannya memang juga menggelitik juga. Ini kayak ini, Gus. Kamu pilih aku atau dia? Bahasa ini gitu. NU sama pemerintah gitu. Kalau misalkan berbeda pendapat, kamu dosa. Ini yang bahaya. Ya, mungkin kata-kata wajib itu yang saya kurang pas. Apakah wajib mengikuti pemerintah atau mengikuti NU? Seakan-akan itu ditabrakkan, padahal tidak seperti ini. Jadi untuk masalah isbat itu memang pemerintah yang berhak. Tapi kalau ikhbar itu siapapun yang dalam kriteria memang Gus Milal tadi itu.
Nah, ketika warga NU dihadapkan dengan keputusan pemerintah karena tidak sama, andai kata tidak sama, tentunya NU berhak ikhbar. Berhak ikhbar itu dalam artian boleh mengibarkan. Khusus di warga Nahdliyin. Di warga Nahdliyin. Dan sebenarnya bukan hanya warga Nahdliyin, siapapun yang meyakini, seperti didawuhkan Gus Minal tadi. Siapa meyakini. Artinya dalam hal ini memang posisi pemerintah itu hukmul hakim raf'ul khilaf. Yarfa'ul khilaf. Yarfa'ul khilaf. Jadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Benar sekali. Jadi itu. Jadi kenapa memang yang berhak isbat itu pemerintah, tapi NU boleh ikhbar yang nanti diikuti oleh jamaahnya. Seperti itu jamaahnya. Begitu juga saudara kita di Muhammadiyah itu boleh memilih itu karena itu manhajnya. Itu keputusan Muhammadiyah itu namanya ikhbar. Begitu juga nanti yang disampaikan oleh NU. Ya kita nunggu saja dari hasil PP. Itu keputusan yang secara otoritas kita warga NU kita ikuti karena itu sudah menjadi keyakinan. Berarti boleh nggih, misalkan kalau berbeda dari pemerintah tidak mengikuti pemerintah tidak masalah nggih. Kita enggak masalah nggih. Boleh. Boleh itu dalam hal boleh memilih yang sudah menjadi keyakinannya. Ini saya bacakan seperti ini ya. Jadi ini di Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra yaitu Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Annaman akhbarahu bi ru'yati hilali Ramadan adlun mawthukun bihi wa waqa'a fi qalbihi sidquhu ya. Wa waqa'a fi qalbihi sidquhu. Jadi barang siapa yang dikhabari melihat hilal ya, dikhabari melihat hilal oleh orang yang adil dan bisa dipercaya ya. Dalam hari ini adalah mungkin institusi NU. Ya, mungkin barangkali ya. Terus waqa'a fi qalbihi sidquhu dan di dalam hatinya itu membenarkan. Ya. Lazimahu as-shaumu 'alal manqulil mu'tamad ya. Jadi maka dia wajib puasa gitu. Ya, dia wajib puasa. Iki koyoke bener NU sih. Koyoke bener PBNU. Ya, berarti dia wajib puasa ya. Nah, sawa'un qulna bi subuti Ramadan min babir riwayah aw min babis syahadah ya. Li'anna dzalikal khilaf innama huwa binisbati liwujubi shaumi 'ala umumin nas. Jadi khilaf tersebut adalah nisbatnya adalah kewajiban puasa atas umumnya manusia. Jadi kalau isbat itu adalah domainnya adalah publik ya. Nah, umum ya. Sementara kalau orang-orang secara personal ya khusus. Nah, amma binisbati liwujubi 'ala ra'i wa man akhbaru masukun bihi wa waqa'a fi qalbi sidqu fala yatafarra'u 'ala dzalika bal yaktafi bihi wa yajibu as-shaumu ya. Jadi wajibu bihi as-shaumu gitu ya. Jadi ada pemilahan ya atas ala wajil umum atau publik, kemudian ada personal atau khusus gitu ya. Khususnya kalau publik seperti itu syarat-syaratnya ketat ya. ya syarat-syaratnya ketat ya. Mungkin barangkali mempunyai kriteria-kriteria di mana imkan ru'yah diperhatikan ya. Kemungkinan ru'yah ya. Jadi visibilitas hilal ya. Kemungkinan dilihatnya ru'yah. Kalau umpamanya hasil hisab itu ya, hasil hisab di muktamar yang di Lampung itu ada 3 poin yang dihasilkan, nanti bisa kami ungkapkan ya. Jadi mungkin dari pemerintah itu ya, karena pemerintah itu ini harus hati-hati memang harus hati-hati ya. Jadi ya tidak sembarangan menerima ikhbar ya untuk diisbatkan. Karena nanti pasti ke publik ke publik ya. Ya, mempertimbangkan berbagai macam hal termasuk adilnya. Kalau adil mungkin ya relatif insya Allah adil lah. Tapi mungkin imkan ru'yah, kemungkinan bisa diru'yah. Nah, kalau hasil hisab ternyata mungkin berapa derajat ya, di bawahnya ya kemungkinan yang bisa diru'yah. Nah, ini ya terpaksa pemerintah harus
menolak gitu ya. Terpaksa pemerintah harus menolak ya. Dari seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya sebenarnya tidak ada pertentangan ya. Yang ikut NU ya harus, kalau memang dia itikad bahwa NU ini benar ya, maka dia harus menjalankan apa yang diyakininya ya. Nah, tapi ya sebagaimana yang kemarin saya sampaikan bahwa orang-orang yang seperti ini harus ikhfa ya, atau menyembunyikan puasanya ya, menyembunyikan apa hari rayanya gitu ya. Nah, gitu ya. Agar tidak terjadi agar tidak terjadi apa namanya fitnah ya. Nah, ini saya bacakan ya. Saya bisa bacakan di Hasyiah Qulyubi ya. Wa misl maros ya walau fasikun. Nah, walakin yundabu lihaulai ya. Akan tapi disunahkan bagi mereka ya, ikhfa'u fitrihim ya, menyembunyikan apa namanya mokelnya, atau ini dalam kaitannya dengan hari raya ini ya, menyembunyikan mokelnya. Walil hakimi ta'ziru ma adharu ya, bagi hakim atau bagi pemerintah boleh bagi pemerintah itu mentakzir. Nah, jadi memberi hukuman bagi orang yang sengaja untuk membuat gara-gara ya. Sengaja jadi karena ya biar rame ya. No, aku itu lo bedo ya, aku duwe, biar seperti itu, biar viral seperti ya. Ya. Ini tolak alaihi ya. Nah, ini tolak alaihi boleh ya. Wa idza dhanna hadza wajib al-ikhfa ya. Jadi apabila pemerintah ini memperhatikan ini ya. Nah, bagi orang-orang NU, kalau memang dia itu menduga atau dia itu tahu bahwa pemerintah itu akan melakukan seperti ini ya, maka hukumnya tidak sunnah lagi untuk apa menyembunyikan, wajib ya, sudah peraturan pemerintah soalnya ya. Tapi kalau pemerintah ini membiarkan, nah ini tidak apa-apa, berbeda tidak apa-apa, tidak masalah. Siap. Gus Udin, pripun? Ya mungkin ya untuk tahun ini memang seru. Berbeda itu asik ya Gus. Tapi memang secara hisab dari Nahdiyah yang 30 tadi yang saya sebutkan itu memang derajatnya 2, tidak ada yang lebih. Nah, dari situ kayaknya tapi wawawalan kayaknya itu beda dengan pemerintah, karena standarisasi dari pemerintah itu 3. Otomatis langsung istiqmal. Kalau NU bisa istiqmal, bisa masuk tanggal. Seperti itu. Jadi sebelumnya mungkin sebagai wawasan ya. Jadi ada kesepakatan imkanur ru'yah ya, visibilitas hilal antara negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara ya. MABIMS istilahnya itu, MABIMS, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Ya. MABIMS ya. Iya, betul lah. Salah kok. Jadi Indonesia, Singapura. Nah, ini ya sudah semenjak mulai tahun 2009 ya, saya baca itu sudah semenjak tahun 2009 itu sudah ada wacana ya. Sebelumnya itu Ustaz ya. Jadi sebelumnya itu visibilitas hilal atau bisa terlihatnya hilal itu ya, kalau umpamanya tidak ada halangan, itu adalah ketika hilal itu derajatnya atau ketinggiannya dari ufuk mar'i, ufuk yang terlihat itu adalah 2 derajat ke atas. 2 derajat ke atas, dan ini istilah ya, sudut elongasinya itu 3 derajat. Sudut elongasi itu adalah ini matahari, ini bulan ya. Itu apa jaraknya itu apa namanya rentangnya itu loh ya. Kenapa kok diperhatikan sudut elongasi itu, karena mungkin barangkali pembiasan cahaya matahari ya. Walaupun bulannya tinggi, tapi pembiasan cahayanya masih kuat ya. Tidak bisa terlihat. Bunar sulap seperti itu.
Ya seperti itu. Nah ini sekarang ini yang diusulkan adalah naik ya visibilitasnya. Yang asalnya 2 derajat itu 3 derajat ke atas. Nah 3 derajat ke atas, kemudian elongasinya 6,4 kalau ya 6,4 derajat. Nah ini banyak pro kontra ya, bahkan di kalangan ahli ru'yah nahdiyin ya, ahli ru'yah nahdiyin itu banyak yang mengatakan bahwa keputusan Mabim itu yaitu 3 derajat kemudian elongasinya 6,4 itu tidak sesuai dengan lapangan, katanya seperti itu ya. Yang kemarin saya ada workshop itu ya. Workshop dengan ada workshop talk show di mana di Trawulan kemarin. Di Trawulan kemarin ada salah satu ahli ru'yah ya. Ahli ru'yah yang hampir setiap bulan itu beliau melihat ru'yah ya. Jadi itu menurut kebiasaan beliau ya. Kalau 2 derajat ke atas itu sudah biasa dilihat ya, sudah biasa dilihat. Pokoknya kalau hitungan hisab itu 2 derajat ke atas itu sudah bisa dipastikan bisa dilihat. Bisa dilihat gitu. Ya, sama beliau ya. Dan beliau menyampaikan teknik-tekniknya bagaimana cara menghindari sulap tadi itu ya, gitu ya. Nah, berarti memang beliau ahli ya di dalam lapangan ya. Kata beliau katanya kalau tidak biasa ru'yah itu jangan mengkritik orang yang biasa ru'yah katanya seperti itu. Katanya seperti itu ya. Tapi ala kulli hal ya, saya pikir PBNU atau PWNU itu nanti saya pikir ya karena NU ini adalah mitra dari pemerintah itu lebih condong mengadakan mufakat sama pemerintah ya. Mufakat sama pemerintah ya. Jadi kita ikuti saja ya. Tapi ya kalau jawabannya ya itu tadi ya. Jadi kalau kita yakin dengan NU maka ya kita wajib mengikuti meskipun berbeda dengan pemerintah. Meskipun berbeda dengan pemerintah ya. Tapi pemerintah berhak juga mentakzir atau memberi hukuman bagi orang-orang yang tidak mengikuti keputusan bukan tidak mengikuti sengaja membuat kegaduhan atau menampakkan hal tersebut agar semakin bingung masyarakat jadi perselisihan dan lain sebagainya. Kalau memang ada peraturan pemerintah seperti itu maka hukumnya tidak sunnah lagi tapi wajib untuk menyembunyikan. Ya. Untuk tambahan Yusudin? Untuk menambah mawon dari ibarat dari Gus Miral tadi di dalam I'anatul Thalibin, ikhbarul adri al-mujib bil i'tiqadil jazim bil kulli sawalin yujibu al-fitrah. Dari situ dari takbir ini bahwasanya sama, jadi ikhbar orang adil, kabar dari orang adil yang menetapkan untuk iktikad di hati bahwasanya ini masuk puasa, masuk puasa awal puasa. Itu wajib kita ikuti. Nah dari situ itu yang dibuat ibarah, salah satu ibarah yang dibuat oleh NU yang berani berbeda dengan pemerintah. Tapi itu tadi dengan syarat biasanya antara kenapa kok kita memakai yang ibarat itu untuk orang karena kita meyakini orang-orang NU, ahli-ahli hisab dan ahli ru'yah itu memang lebih dari adil dari sisi keilmuan dan lain sebagainya. Lebih berpengalaman juga di lapangan malakahnya juga, metode juga. Malakahnya sudah. Maka dari itu yang kita pegang. Tapi saya yakin NU mitra dari pemerintah. Kayaknya itu kalau toh ada perbedaan itu bisa disinkronisasi. Ada 3 poin yang diputuskan di dalam muktamar kemarin itu ya. Cuman itu tadi jadi bahwasanya pertanyaan yang wajib itu tadi yang saya tidak setuju. Kata wajibnya nih, kata wajib seakan-akan kalau mengikuti ini salah, kalau tidak mengikuti ini dosa kan itu kurang pas. Jadi kalau bisa dirubah itu bukan wajib tapi
Bolehkah? Bolehkah? Nggih, jawabannya ya boleh. Sebenarnya bukan jawabannya karena memang boleh. Nggih, nggih. Nggih. Nah, ini ada jadi apa namanya, ada keputusan di Muktamar ke-34 kemarin itu ya. Jadi yang pertama adalah konsep imkan ru'yah ya. Oh, konsep. Ya, konsep imkan ru'yah. Imkan ru'yah kemungkinan visibilitas hilal ya. Bisa dilihatnya hilal ketika tidak ada halangan sama sekali ya. Itu berapa derajat ya. Ini dipakai oleh siapa? NU katanya. Oh. Nah, entah itu nanti yang dipakai oleh NU itu adalah keputusan Mabim yang baru itu yang ya, baru, yang 3 derajat itu ya, yang sesuai dengan pemerintah. Karena pemerintah ini sudah katanya tahun 2022 ini ya memakai keputusan Mabim ya. Nah, itu ya. Itu mungkin seperti itu ya. Jadi imkan ru'yah untuk syarat diterimanya laporan melihat hilal. Melihat hilal. Jadi kalau ada ahli ru'yah ya, yang melihat hilal derajat, ya kurang dari 3 derajat jelas tidak diterima. Oh. Ya. Padahal ini ya puasa ini itu hasil hisab itu rata-rata kurang dari 3 derajat. Nah, ini pertanyaan yang sangat pas nih. Makanya itu ya. Ya. Tapi tidak wajib. Ya, saya pikir nanti kalau memang PBNU menerapkan hal ini ya, maka nanti ya kira-kira insya Allah akan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Yang kedua adalah yang pertama ya, apabila sekurang-kurangnya 5 metode falak qot'i untuk menunjukkan bahwa hilal di bawah ufuk, maka tanggal 29 Hijriah itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk ru'yah. Jadi kalau memang falak ini mengarah ke ini pendapatnya Imam Subki ini kelihatannya itu. Ya mungkin menyesuaikan konteks ya. Al-hukmu yaduru ala ilatihi wujudan adaman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang karena hisabnya kan sekarang qot'i, itu hisab itu luar biasa sekarang hisab itu ya. Jadi detail sekali sekarang hisab itu ya. Muqaddimahnya, premis-premisnya itu jelas qot'i ya. Terus yang ketiga di sini dikatakan ya, ada konsep lagi nafyul istikmal. Konsep nafyul istikmal, meniadakan istikmal. Kapankah meniadakan istikmal? Yaitu ketika sekurang-kurangnya 5 metode hisab ya, qot'i ya. 5 metode hisab qot'i itu menyatakan bahwa hilalnya itu sudah tinggi. Tapi ternyata pada prakteknya tidak ada yang berhasil melihat hilal. Nah, ketika tidak ada yang berhasil melihat hilal, fa in humma alaikum ya, kan harus disempurnakan 30. Tapi kalau hisabnya itu mengatakan bahwa hisab ini hilalnya sudah 6 derajat. Sudah tinggi sekali ya. 5 derajat ya. Nah, ini katanya ini keputusan NU pada muktamar ini mengatakan bahwa tidak bisa diistikmal ya. Besok tetap tanggal 1. Ya, tanggal 1. Katanya seperti itu. Berarti itu merapat ke pendapatnya Imam As-Subki. Ya. Seperti itu. Nggih. Luar biasa. Matur sembah nuwun Gus Udin, Gus Bilal yang membagikan informasi yang sangat luar biasa. Kalau bicara soal falakiyah ini, saya kayaknya enggak hanya cukup 2 hari nih Gus. Insya Allah nanti kita sambung-sambung di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentunya masyarakat juga sangat membutuhkan informasi mengenai falakiyah seperti ini, karena memang hal ini terlihat sederhana tapi prosesnya sangat panjang Gus. Ya, kadang-kadang yang orang itu mikir ya besok puasa atau tidak, kan itu saja. Tapi sebenarnya itu banyak sekali proses-prosesnya. Kadang juga menimbulkan perdebatan juga, apalagi orang-orang zaman sekarang di media sosial seperti saat ini memang suka hal yang memang disengaja biar ramai, biar menaikkan viewer YouTube-nya juga kadang-kadang. Ya, jadi ya itu sebenarnya yang enggak boleh itu ya. Kan walau keputusan pemerintah itu jelas ya, manutun bil maslahah ya. Jadi harus disesuaikan dengan kemaslahatan ya. Walaupun mungkin barangkali NU itu beda, tapi tidak boleh ya bagi warga Nahdien untuk membuat kegaduhan. Seperti intinya seperti itu. Tetap menjaga kondusivitas. Kondusivitas. Terima kasih
warga nanti dimanapun berada, kita masih di tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah. Rupanya ini sudah mendekati waktu berbuka puasa. Jadi saya harus mohon pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Gus Udin, Gus Milal yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya di program Sowan Kiai ini. Mudah-mudahan besok saya akan bergeser ke pondok pesantren di Kabupaten Mojokerto, di pondok-pondok yang lain. Saya akan bertolabul ilmi dan saya bagikan kepada panjenengan semuanya. Terus saksikan TVNU, dukungan Anda sangat berguna bagi kami untuk mensiarkan dakwah-dakwah digital NU di Kabupaten Mojokerto. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terus saksikan Sowan Kiai, sopo sing sambang insyaallah bakal sambung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.